Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Arjuna Firdiansyah. Saya dari Universitas Terbuka nomor mahasiswa 858971112. Program studi S1 PGSD Pokjar Genteng A. Kali ini saya akan membuat video edukasi tentang inovasi pembelajaran mengenai analisis dan perancangan difusi inovasi. Di era digital saat ini, pendidikan tinggi di seluruh Indonesia mengalami transformasi yang sangat signifikan. Kita telah menyaksikan bagaimana teknologi mengubah cara kita belajar, mengajar, dan menilai mahasiswa. Salah satu perubahan paling mendasar adalah munculnya ujian online, atau yang sering disebut sebagai e-examination bagi mahasiswa. Ujian online yang memberikan kemudahan karena tidak perlu datang ke kampus, dapat dikerjakan di mana saja, dari kamar asrama, dari rumah sendiri, atau bahkan dari luar kota. Sedang bagi dosen dan universitas, ujian online menawarkan efisiensi dalam pengolahan data dan waktu. Namun tentu saja ada tantangan besar yang harus diatasi, yaitu bagaimana memastikan kejujuran akademik tetap terjaga ketika pengawasan dilakukan secara jarak jauh. Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar atau membaca berita tentang kecurangan ujian online yang terjadi di berbagai negara. Ada mahasiswa yang bekerja sama dengan orang lain untuk menjawab soal. Ada yang sering kemampuan menggunakan catatan tersembunyi. Ada juga yang mengikuti ujian dengan bantuan teman atau keluarga, namun selama pengawasan manusia konvensional, ya ini seorang dosen atau asisten duduk di depan kelas, tentu tidak mungkin dilakukan untuk ratusan mahasiswa secara bersamaan di rumah masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi teknologi yang dapat membantu menjaga integritas akademik dan sistem pengawasan jarak jauh. Solusi itulah yang kita sebut sebagai Automated Online Proctoring atau disingkat AOP. Bagian A, apa itu Automated Online Proctoring? Automated Proctoring adalah sistem pengawas ujian yang dilakukan secara otomatis menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggris disebut Artificial Intelligence yang disingkat AI. Sistem ini berfungsi untuk mengawasi mahasiswa yang sedang mengikuti ujian secara online, mendeteksi adanya percobaan kecurangan, dan melaporkan hasilnya kepada pihak universitas secara otomatis. Untuk memahami konsepnya lebih mudah, bayangkanlah bahwa Anda seorang asisten pengawas virtual yang tidak pernah lelah, tidak pernah terlambat, dan tidak memiliki kecenderungan untuk memihak siapapun. Asisten ini bekerja selama 24 jam penuh dan dapat mengawasi ratusan bahkan ribuan mahasiswa secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Sistem ini akan merekam setiap aktivitas peserta ujian, mengenali wajahnya, mendeteksi pergerakan di sekitarnya, dan mencatat semua aktivitas yang mencurigakan. Definisi lebih formal dari Automated Online Proctoring adalah sebagai berikut. Sebuah sistem teknologi yang menggunakan penggunaan kamera mikrofon dan perangkat lunak kecerdasan buatan untuk memonitor dan merekam aktivitas peserta ujian selama proses ujian online berlangsung. Sistem ini mampu mendeteksi anomali atau penyimpangan yang menunjukkan potensi kecurangan seperti kehadiran orang lain di ruangan, pandangan mata yang mencurigakan ke arah lain, suara tidak wajar, atau penggunaan perangkat elektronik terlarang. Ada beberapa jenis automated online proctoring yang perlu Anda ketahui. Satu, recording and review rekaman dan tinjau. Dalam sistem ini seluruh aktivitas mahasiswa direkam selama ujian. Video akan disampaikan dan dapat ditinjau kemudian oleh dosen atau tim akademik jika diperlukan. Sistem ini tidak memberikan peringatan langsung saat kecurangan terdeteksi, melainkan lebih kepada dokumentasi untuk ditinjau. Notum. Proctoring atau pengawasan langsung, sistem ini menggunakan kombinasi antara AI dan manusia yang memonitoring secara langsung melalui layar komputer. Operator manusia dapat memberikan peringatan real time jika melihat aktivitas mencurigakan. Sistem ini lebih akurat karena menggunakan kekuatan AI dan penilaian manusia. Bagian B, bagaimana sistem bekerja. Sekarang mari kita bahas bagaimana sistem automated online proctoring bekerja secara teknis. Pemahaman tentang mekanisme kerja sistem ini penting agar Anda dapat memahami apa yang terjadi selama Anda mengikuti ujian dengan pengawasan AOP. Tahap pertama, persiapan di verifikasi identitas. Sebelum ujian dimulai, mahasiswa diharuskan untuk melakukan beberapa langkah verifikasi identitas atau yang sering disebut sebagai identifikasi Victorsion. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang mengikuti ujian, orang yang terdaftar untuk mata kuliah tersebut. Proses verifikasi biasanya meliputi beberapa hal. Pertama, mahasiswa harus memindai wajah atau face scan menggunakan kamera depan webcam. Sistem akan mengambil gambar wajah dan membandingkannya dengan foto yang terdaftar di database universitas. Kedua, mahasiswa mungkin diminta untuk memindai kartu identitas seperti KTP, SIM, atau kartu mahasiswa. Sistem akan membaca data dari kartu identitas dan mencocokkan dengan data sistem. Ketiga, beberapa sistem AOP yang lebih canggih menggunakan teknologi pengenalan biometrik seperti pengenalan sidik jari atau pengenalan iris mata untuk verifikasi yang lebih aman. Bagian C, manfaat dalam menjaga integritas akademik. Setelah memahami apa itu AOP dan bagaimana sistem bekerja, pertanyaan berikut adalah, apa manfaat konkret dari sistem ini bagi dunia akademik? Mari kita kupas satu persatu. Manfaat bagi mahasiswa yaitu antara lain, keadilan dalam penilaian dengan pengawasan yang ketat dan konsisten. Setiap mahasiswa diperlakukan dengan standar yang sama. Tidak ada lagi kecemburuan antara mahasiswa yang jujur dan mahasiswa yang curang. Mahasiswa yang telah belajar dengan keras akan merasa bahwa hasil ujian mereka dihargai secara adil karena sistem memastikan bahwa tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan tidak fair. Bagian D, perlindungan privasi mahasiswa. Tentunya banyak ada
tentunya banyak dari Anda yang memiliki pertanyaan mengenai keamanan data pribadi dan privasi diri Anda sendiri. Ini adalah konser yang sangat valid dan penting untuk dibahas. Seperti apa sebenarnya perlindungan privasi mahasiswa dalam sistem AOP, mari kita jelaskan secara detail. Kerangka hukum dan regulasi. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur oleh beberapa regulasi yang relevan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri Pribadi atau UU PDB memberikan kepada hukum yang kuat untuk melindungi data diri pribadi warga negara Indonesia. Beberapa ketentuan penting dari undang-undang yang relevan dengan sistem AOP meliputi data pribadi bersifat spesifik memerlukan peserta eksplisit dari pemilik data. Pemilik data berhak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan adanya sanksi yang tegas bikin pihak yang melanggar ketentuan perlindungan data. Penutup berdasarkan penjelasan yang telah kita bahas, Automated Alone Proctoring adalah sistem pengawasan ujian berbasis kecerdasan buatan yang sangat berguna untuk menjaga integritas akademik di era digital. Sistem ini bekerja dengan cara memverifikasi identitas mahasiswa, membantu aktivitas selama ujian secara real time, mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan menyediakan dokumentasi lengkap untuk dievaluasi. Manfaatnya sangat banyak, teman-teman. Mulai dari menjaga keadilan bagi mahasiswa yang jujur, meningkatkan kredibilitasan ijazah universitas, memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan ujian, hingga efisiensi administratif bagi dosen universitas. Tentunya privasi mahasiswa juga dilindungi melalui enkripsi data, kebijakan akses ketat, batasan penyimpanan, dan penghormatan terhadap hak-hak mahasiswa. Demikian teman-teman video edukasi yang saya buat dari mata pelajaran inovasi pembelajaran tentang analisis dan perancangan difusi inovasi. Semoga video edukasi yang saya berikan menambah wawasan pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.